Ya, yang baru bergabung bisa dilihat di halaman 54 untuk persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus sama aja dengan persamaan linear ya. Persamaan linear garis lurus. Kalau kemarin kita udah belajar sistem persamaan linear, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi, begitu. Nah, sekarang kita belajar persamaan garisnya. Ya, nah, jadi persamaan garis itu secara umum bentuknya adalah ada dua. Bentuknya bisa seperti ini, persamaan linear, bisa juga seperti ini. Ciri-cirinya adalah persamaan dengan, ya kalau yang namanya persamaan pasti pakai sama dengan ya. Yang kedua adalah variabelnya X dan Y-nya ini berpangkat satu. Jadi di sini pangkatnya adalah pangkat satu. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi linear atau persamaan garis lurus atau persamaan linear ya. Nah, kita perhatikan karakter-karakter dari misalkan ini ya, Y sama dengan MX plus N, ini ada-ada harus tahu ciri-cirinya. Y sama dengan MX plus N. Nah, N-nya ini adalah merupakan titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y, begitu ya. Nah, titik potong sumbu Y, jadi misalkan begini ya. Kalau misalkan Y sama dengan 3X plus, atau misalkan X plus 5 gitu ya. Nah, jadi titik potong sumbunya, jadi kalau misalkan ada koordinat kartesius seperti ini, X, 0, Y. Nah, di sini titik potong sumbu Y, berarti sini Y-nya adalah 5. Begitu ya. Jadi nanti garisnya akan memotong di 5. Jadi harus tahu ya, karakteristik dari Y sama dengan MX plus N. Nah, yang M ini adalah gradien. Ya, ini namanya gradien. Gradien itu adalah kemiringan ya, kemiringan bukan sisi miring ya, bukan sisi miring. Jadi enggak pakai rumus Pitagoras enggak kalian ya. Kalau menentukan panjang sisi miring baru pakai Pitagoras. Ya, harus bedain antara kemiringan sama panjang sisi miring gitu ya. Kemiringan atau misalkan tingkat curamnya, misalkan jalan. Kalau ada adik misalkan jalan itu kan ada yang turunan, jadi turunan begini ya. Ada yang tanjakan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tingkat kemiringannya bagaimana? Curam, sedang, atau landai begitu ya. Nah, ini kan landai kan. Kalau ini sedang, kalau ini curam begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini kemiringannya berbeda-beda begitu ya. Nah, kalau panjangnya mungkin bisa sama, panjang sisi miringnya gitu ya. Tapi nilai kemiringannya adalah berbeda. Itu yang disebut dengan gradien ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu karakteristik dari yang namanya gradien. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Di sini nilai M-nya gitu ya. Nilai M-nya itu satu atau gradiennya satu. Nah, satu itu adalah nanti kita akan bahas gradien ya, kemiringan. Jadi satu itu adalah sudutnya 45. Jadi garisnya itu alfanya itu 45 derajat. Kalau misalkan satu ya. Sehingga kalau misalkan kita mau tulis, maka gradiennya adalah 45 derajat. Ini agak ini ya, agak kesenian. Y 0 gitu ya. Sini 5. Nah, sudutnya 45 derajat. Nah, jadi ini 45 derajat gitu ya. Nah, jadi garisnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau langsung ngelihat dari M sama N, gitu ya, kita bisa langsung bikin garisnya, begitu. Nah, M-nya positif, kalau misalkan M-nya positif itu berarti naik ya, atau tanjakan, gitu ya. Tapi kalau misalkan M-nya negatif itu turun atau turunan, begitu. Oke, nah yang berikutnya adalah persamaan bentuk ini ya, AX plus BY sama dengan C. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa gradiennya ya M-nya itu sama dengan min A per B. Jadi harus hafal ini rumus gradien bentuk yang seperti ini ya. AX plus BY plus C sama dengan 0 bisa seperti itu. Bisa juga persamaannya bentuknya seperti ini ya. Oke.
Nah, kita perhatikan untuk persamaan garis lurus. Nah, jadi adik-adik juga harus tahu yang namanya kecukupan data ya. Kecukupan data di persamaan garis lurus. Artinya, untuk membuat persamaan garis itu minimal apa sih sehingga kita cukup begitu ya. Artinya adik-adik nggak usah, kalau kecukupan data nggak usah ngotret, nggak usah ngitung begitu tuh. Tapi asal tahu datanya ada berapa begitu ya, data yang diketahui apa sehingga kita mengatakan cukup nggak usah dicari gitu ya, pasti dapat kok kalau dicari gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah lihat titiknya yang diketahui berapa gitu ya. Kalau diketahuinya cuma satu titik ya, maka itu kita butuh gradien. Maka itu dikatakan cukup. Jadi di kecukupan data apa namanya? Persamaan garis artinya kita bisa bikin garis gitu ya. Kita bisa bikin garis ya. Kalau yang pertama diketahui satu titik dan gradien gitu ya. Nah, gradien ini ciri-cirinya adalah ada kata tegak lurus atau ada kata sejajar ya. Nah, artinya apa? Kalau udah ada kata tegak lurus dan sejajar, itu berarti gradiennya diketahui. Jadi kalau misalkan diketahui satu titik, misalkan x, y begitu ya. Terus dan gradien m, ciri-cirinya kalau ada kata tegak lurus atau ada kata sejajar atau bisa juga diketahui sudutnya, gitu ya, sudut garisnya. Nah, itu artinya gradiennya diketahui. Sehingga kita cukup untuk membuat persamaan garis begitu. Nah, jadi persamaan garisnya adalah ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Ini rumus SMP, mungkin ada masih hafal rumusnya. Ini adalah rumus persamaan garis ya. Jadi kalau kita bikin garis diketahui titik sama gradien sehingga kita cukup bikin garis. Nah, yang kedua, kita bisa bikin garis dikatakan cukup kalau diketahui ya dua titik gitu ya. Jadi kalau titiknya ada dua, ya kita pasti bisa bikin garis gitu ya. Jadi misalkan X1, Y1 dan X2, Y2 begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan diketahui dua buah titik, maka kita bisa cukup untuk mendapatkan apa untuk membuat garis. Itu soal kecukupan data ya. Nah, jadi kalau misalkan ada dua titik, yang pertama adalah ini dengan yang kedua adalah ini gitu ya. Paham ya? Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini. Waktu dia sampai mungkin masih hafal, tapi kalau di kecukupan data, ada nggak hafal rumus juga nggak apa-apa gitu ya. Asal tahu diketahui dua buah titik, insya Allah pasti bisa jawab soal kecukupan data gitu ya. Nah, jadi rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, oke ya, paham ya? Nah, ini adalah soal, artinya kalau kita menjawab soal kecukupan data. Nah, Enggak. kita lihat di bab sebelumnya ya, di bab SPL, itu ada soal kecukupan data ya. Oke. In the bedroom, there's a bathtub, shower, toilet, and a sink. Terus yang perutnya tinggal thank you for your attention. Oke ya, kita lanjut. Eh, ini halaman 54 ya. Ini halaman 54. Kita jawab soal kecukupan data dulu ya, yang di SPL. SPL, karena kemarin kan SPL ada udah menjawab ya, tapi belum ke kecukupan datanya ya. Nah, sekarang kita ke kecukupan data untuk persamaan garis. Kita perhatikan ini soal kecukupan datanya. Nah, ini ya. Jadi ini gabungan SPL dan gabungan garis gitu. Ini halaman 66 ya, nomor 21, halaman 66, nomor 21. Kita perhatikan, titik P terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7.
Serta berarti artinya apa? Titik P atau kita tulis Y1 ya biar gampang. Y1 itu melalui P. P-nya ada ya, gitu ya. Jadi P terletak di sini ya. Terus dua titik berbeda, Q dan R terletak pada garis Y sama dengan 3 min 2X. Nah, ini kita anggap Y2. Artinya apa? Y2 melalui melalui Q dan R gitu ya. Terus Y3, nah ini jika P dan Q terletak pada garis Y sama dengan 7. Nah, ini berarti Y3 gitu ya. Nah, Y3 itu melalui P dan Q. Nah, kita perhatikan di SPL kemarin ya. Kita melakukan SPL, eliminasi dan substitusi. Jadi kalau ada dua buah garis, gitu ya. Kalau ada dua buah garis, misalkan AX plus BY plus C, gitu ya. Sama dengan nol. Yang kedua adalah misalkan PX plus QY plus R per R sama dengan nol. Nah, dua buah garis. Terus, eh, kalau kita eliminasi, ya, kalau kita eliminasi, ini misalkan kita eliminasi, akan memperoleh nilai X ya. Jadi akan diperoleh nilai X dan Y, gitu ya. Nah, jadi akan diperoleh titik X atau nilai X dan Y, dan hasil dari eliminasi itu merupakan titik potongnya ya. Jadi kalau garisnya misalkan ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, nah hasil eliminasi itu adalah merupakan titik potong. Nah, ini adalah hasil dari eliminasi itu adalah diperoleh titik titik potong. Nah, ini harus paham ya konsep dasarnya. Jadi kalau misalkan ada adik paham konsep dasarnya, insya Allah akan gampang memahami apa namanya menjawab soal-soal UTBK gitu ya. Kita perhatikan di sini. Artinya apa? Kalau misalkan di sini ada dua buah persamaan garis, satu sama dua gitu ya ini. Misalkan kita anggap ini persamaan garis yang pertama, ini persamaan garis yang kedua. Jadi kalau misalkan melalui titik yang sama, misalkan ini titik A gitu ya, artinya kita bisa nyari titik A-nya dengan cara apa? Dengan cara eliminasi, begitu. Nah, jadi dengan konsep seperti itu, maka kita bisa peroleh nilai ini. Ya, perhatikan Y1 melalui P, Y3 juga melalui P dan Q. Y2 melalui Q dan R. Perhatikan, kalau ada dua buah persamaan yang melalui titik yang sama, artinya kita bisa nyari titik tersebut dengan cara eliminasi. Paham ya? Nah, dengan demikian konsep ini, maka nilai titik apa yang adik-adik peroleh yang bisa kita cari? Titik apa yang bisa kita cari dari informasi ini? Titik apa? Ayo, titik. Titik apa? Tanpa harus kita melakukan ngitung. Nah, titik Q dan P, betul ya. Kenapa? Karena Y1 lewat P, Y3 lewat P. Jadi kalau kita eliminasi Y1 dengan Y3, pasti akan kita peroleh nilai P. Begitu ya. Nah, ingat itu SPL ya. Jadi yang kemarin SPL yang kita melakukan eliminasi itu. Jadi setiap kita melakukan eliminasi, titik yang kita peroleh itu merupakan wujudnya adalah titik potong kedua kurvanya ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kita butuh dua persamaan? Karena di sini ada dua variabel. Ingat konsep kemarin ya, kalau ada dua persamaan dikatakan cukup kalau ada dua, kalau misalkan ada dua variabel maka dikatakan cukup kalau ada dua persamaan kan. Nah, jadi karena ini ada dua persamaan Y1 sama Y3 dan variabelnya juga ada dua yaitu Y sama X begitu ya. Y1-nya, Y3-nya juga di sini Y doang begitu ya. Artinya apa? Kita cukup ada dua persamaan sehingga kita bisa dapetin nilai titiknya. Jadi kita bisa dapat titik P-nya ya. Jadi P-nya dapat gitu ya. Bagaimana? Ya tinggal eliminasi aja pasti dapat kok gitu ya. Nah, terus Q juga dapat ya, betul. Q juga dapat. Nah, berarti P dan Q udah ada nilai titiknya ya. Berapa? Nggak usah dicari karena
Kita hanya tahu cukup dan tidak cukup aja begitu. Oke ya. Nah, perhatikan di sini apa koordinat titik R. Nah, apakah kita bisa dapat titik R atau tidak? Dan ingat, kalau kita nyari titik R berarti karena variabelnya ada dua, berarti kita butuh dua persamaan, begitu kan? Nah, butuh dua persamaan. Titik R di sini baru ada berapa persamaan? Coba lihat dari soal, titik R baru ada persamaan, ada berapa persamaan? Persamaan yang melalui titik R. Ada berapa? Ada satu apa ada dua? Persamaan ada satu, yaitu Y2 ini kan. Y2 itu melalui R. Berarti kita belum bisa dapat nilai R, gitu ya. Karena variabelnya ada dua, X dan Y, berarti kita butuh dua persamaan. Otomatis saya bisa dapetin R kalau dapat satu persamaan, begitu ya. Dan ingat konsepnya tadi, untuk dapetin persamaan, ya, untuk dapat persamaan artinya kita bisa bikin persamaan, ya. Jadi bikin persamaan itu syaratnya tadi ya yang udah dijelaskan, yaitu bisa bikin persamaan garis, ya. Yang pertama diketahui satu titik, gitu ya, dan gradien, atau diketahui dua titik, gitu ya. Udah cukup gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini cukup untuk bikin persamaan garis. Nah, sekarang kita lihat opsi satu. Putuskan apakah pernyataan satu dan dua ini cukup. Nah, kita perhatikan di sini garis PR sejajar dengan sumbu Y. Karena kita mau nyari R, saya butuh satu persamaan garis lagi yang melalui R. Nah, sekarang dari informasi ini, apakah kita bisa bikin persamaan garis dengan konsep ini? Coba perhatikan. Kalau diketahui satu titik dan gradien itu cukup. Kita bisa bikin garis. Atau diketahui dua buah titik, kita bisa bikin garis. Nah, perhatikan di sini. Garis PR artinya apa? Ada titik P, ada titik R. Ini berarti garis PR, gitu ya. Nah, sejajar sumbu Y. Oh, sejajar sumbu Y berarti tegak kan ya. Ada P, ada R, begitu ya. Sejajar sumbu Y. Nah, seperti ini. Sekarang pertanyaannya diketahui berapa titik? Kalau di sini, satu titik atau dua titik? Opsi satu nih. Dua titik, yakin? Ayo, yakin? Zalfa, dua titik diketahui. Dua apa satu? Ayo, dua apa satu? Ya, Adelia jawab satu. Yang mana Adelia? Yang mana satu itu? Yang mana? Yang mana? Yang udah kita peroleh titiknya. Yang mana? Satu itu. Ayo, Dafarel yang mana? Titik apa? Yang udah kita dapat? Titik. Ya, titik P betul ya. Nah, titik P kan udah dapat tuh. Berarti ini ada ya. Ya, betul. P-nya udah ada ya. Dari mana? Ya, tinggal eliminasi aja Y1 dengan Y3. Pasti dapat kok. Tapi kita nggak usah eliminasi ya. Ngabisin waktu gitu ya. Oke, kalau ada titiknya cuma ada satu, berarti saya butuh gradien. Gradiennya ada nggak sih? Ingat tadi ciri-cirinya ya. Kalau diketahui gradien itu ya. Dapat nggak gradiennya? Ada nggak gradiennya? Opsi satu Kalau nih. sejajar dengan sumbu Y sih saya nggak tahu ngebuat gradiennya gimana, tapi kira-kira saya tahu garisnya pasti vertikal. Ya, jadi di sini, nah kan udah dibilangin ya di awal tadi, ciri-ciri gradien itu diketahui apa? Ada ciri-cirinya tadi, apa? Ciri-cirinya diketahui, ada kata apa? Ciri-ciri dari gradien. Ayo, wah udah lupa, baru juga dijelasin ya. Ada kata ciri-ciri apa? Ciri-cirinya, kalau diketahui gradien, ada yang langsung didapetin M-nya, misalkan M-nya 3 gitu ya. Tapi ada juga yang enggak itu. Ya, betul, ada kata tegak lurus, sama ada kata tegak apa? Ya, jadi kalau ada kata tegak lurus itu artinya M-nya diketahui. Nah, yang kedua ada kata sejajar, begitu ya. Pasti M-nya dapat, gitu ya. Nah, jadi di sini
Karena sejajar dengan sumbu Y, berarti M-nya dapat apa enggak? Itu aja pertanyaannya. M-nya dapat atau enggak? Tanpa harus ngitung. M-nya dapat apa enggak? Ayo. Ya, dapat. Jadi M-nya dari sini, M-nya dapat. Sekarang dari informasi ini, P-nya ada, titik P. Terus M-nya ada, bisa bikin persamaan garisnya enggak? Kalau ada titik, ya dapat tapi infinite ya. Yang penting dapat ya. Kita udah tahu gradiennya ya. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah bisa bikin garisnya? Bisa nggak bikin garisnya? Ayo. Kalau titiknya ada, gradiennya ada. Bisa bikin garis? Ya bisa. Kan tadi Ah, syarat bikin persamaan garis itu ada satu titik sama ada gradien. Dapat. Nggak usah dicari gitu ya. Yang penting informasinya ada. Karena kita di sini kan soalnya tentang cukup doang ya. Cukup begitu, nggak usah dicari gitu ya. Mau dicari juga ada deh percuma. Di sini nggak ada ininya ya, nggak ada angka yang ada dicari gitu ya. Karena di sini cuma jawabannya cukup atau nggak cukup. Jadi cukup ya. Jadi opsi satu cukup gitu ya. Jadi dapat Y4 gitu ya. Tapi titik P-nya ada dua titik. Titik P-nya ada dua titik gimana maksudnya? Titik P-nya ada satu doang ya. Titik P-nya ada satu doang ya. Karena P ada di fungsi kuadrat. Betul, P-nya ada di fungsi kuadrat. Jadi di sini tetap satu. Karena apa? Yang dieliminasi dengan Y3. Gitu. Jadi yang dieliminasi dengan Y3, P-nya adalah ada satu. Jadi itu ya. Oke. Ya, jadi intinya P-nya tetap ketemu ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, jadi P-nya ada tanpa harus nyari. Terus yang kedua adalah di sini sejajar dengan M. Jadi tidak cukup. P-nya ada dua. Terus, oke. Sabrina jawabnya tidak cukup katanya ya. Oke. Kalau misalkan kita cari, nanti kita cari ya. Kita itu dulu ya. Ngelihat dasarnya dulu ya. Jadi yang pertama adalah Y1 lewat P. Terus Y2 lewat P. Gitu. Apa Y3 lewat P ya. Otomatis kita akan dapat nilai P. Begitu ya. Nah, terus apa koordinat titik R? Kita bisa nyari nggak titik R? Bisa nyari nggak titik R? Itu pertanyaannya. Nah, titik R-nya tetap dapat, jadi cukup begitu ya. Paham ya? Kecuali kalau misalkan kita nggak dapat titik R baru nggak cukup. Jadi selagi dapat titik R-nya berarti itu dikatakan cukup begitu ya. Maupun dapatnya misalkan satu atau dua atau tiga misalkan titik R-nya begitu. Oke, paham ya Sabrina ya? Nah, jadi di sini M-nya dapat, ciri-cirinya dari apa? Dari kata sejajar. Jadi adik-adik nggak usah ngitung, nggak usah eliminasi, gitu ya. Oke, seingat saya tidak cukup jawabannya harus tunggal. Enggak ya, karena kita dapat nilai titik R-nya, gitu ya. Jadi yang tunggal itu, jadi begini ya. Misalkan kalau pertanyaannya apakah, nah itu juga berbeda ya. Jadi ada pertanyaannya apakah, ada pertanyaannya kita menentukan titik R, begitu. Jadi nggak harus itu ya. Jadi bisa tunggal, bisa bisa itu. Artinya kita tetap dapat nilai R-nya. Nah kalau misalkan pertanyaannya apakah, itu akan berbeda lagi, gitu. Paham ya, Sabrina? Ya, jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah, jawabannya tidak atau iya, begitu.
Tapi kalau misalkan jawabannya bisa tidak, bisa iya, artinya ini kan tunggal. Apa namanya? Enggak tunggal gitu ya. Maka itu enggak cukup. Tapi kalau misalkan untuk kasus ini, tetap ya kita cukup begitu. Oke ya. Kita lanjut. Nah, titik R, nah sekarang yang opsi 2 ya. Yang opsi 2, titik R berada pada kuadran 4. Nah, R berada pada kuadran 4. Jadi diinformasikan R-nya berada pada kuadran 4. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita bikin garis dari informasi ini? Titik R berada pada kuadran 4. Begitu. Ingat, pokoknya kalau misalkan kita bikin garis, itu yang pertama adalah satu titik dan satu gradien ya. Atau dua buah titik begitu. Itu informasinya ya. Kita bisa bikin persamaan garis. Nah, sekarang kalau misalkan informasinya titik R berada di kuadran 4, apakah kita bisa bikin garis? Sehingga kita bisa mengeliminasi antara persamaan yang ada, yaitu Y2, karena Y2 itu ada R ya, begitu. Oke. Yang opsi 2 bagaimana? Bisa nggak kita bikin persamaan garis? Yang opsi Kalau 2. dua kebanyakan nggak sih Kak? Cuma dikasih kuadran doang. Kayaknya nggak bisa deh Kak. Ada Nah, banyak kan. ya betul. Jadi kalau misalkan yang opsi 2, karena R-nya itu berada pada kuadran 4, gitu ya. Jadi cuman posisinya ada di kuadran sehingga tidak cukup untuk membuat persamaan garis. Sehingga kita nggak bisa mengeliminasi begitu ya. Nah, kalau misalkan opsi 1 itu cukup. Kenapa? Karena kita akan dapat persamaan garis, gitu ya. Dan persamaan garisnya ini adalah kita sebut Y4. Artinya apa? Kalau misalkan yang kita sebut Y4 itu melalui R, gitu ya. Nah, kalau misalkan melalui R, berarti itu bisa kita eliminasi dengan Y2, karena Y2 itu adalah melalui R, ya kan? Nah, Y4 melalui R, Y2 melalui R. Maka dengan kita eliminasi Y4 dengan Y2 akan kita peroleh nilai R, begitu ya. Jadi, opsi 1 itu cukup. Nah, opsi 2 itu tidak cukup, maka jawabannya adalah yang A, begitu ya. Nah, dengan cara yang sama, nomor 22. Coba. Nomor 22, kita lihat ini Y1. Y1 sama dengan, oke, opsi 2 kenapa enggak cukup? Karena kita enggak bisa bikin garis dari informasi ini. Ya, jadi ini titik R berada pada kuadran 4, gitu ya. Titik R berada pada kuadran 4, jadi kita nggak bisa bikin persamaan garis dari informasi ini. Karena kalau misalkan untuk membentuk persamaan garis, itu diketahui dua titik atau satu titik dan satu gradien, begitu. Oke ya, paham di sini? Jadi kita nggak bisa bikin persamaan garis dari informasi ini. Sehingga kita nggak bisa eliminasi dengan Y2 begitu untuk menentukan si titiknya itu. Oke, nah nomor 22. Titik P terletak pada kurva Y1. Artinya apa? Y1 melalui P ya. Melalui P, terus ini misalkan Y2. Y2 melalui apa? Melalui Q dan R. Terus apa lagi? Persamaan garis PQ adalah Y3 ya, Y sama dengan 3. Berarti ini Y3 itu melalui P dan Q. Oke. Nah, sekarang di sini dari informasi ini diperoleh titik apa?
Dari informasi ini diperoleh titik apa? Oke, P dan Q ya. Kenapa P dan Q? Karena Y2 melalui P, terus Y3 melalui P. Sehingga kita bisa eliminasi Y2 dengan Y3 sehingga cukup begitu ya. Jadi apa namanya, P-nya dapat ya. Terus Q-nya juga dapat ya. Kenapa dapat? Karena kita bisa eliminasi Y2 dengan Y3 begitu ya. Sehingga kita dapat nilai titik Q. Oke, P-nya dapat, Q-nya dapat. Sekarang opsi 1. Opsi 1 cukup atau tidak? Opsi 1 cukup. Kenapa cukup? Kenapa cukup? Ya. Nah, jadi kita lihat satu titik dan gradien betul ya. Jadi di sini kita dapetin titik, jadi ada satu titik karena garis PR gitu ya. Kita dapat di sini titik P-nya ada. Terus di sini ada kata tegak lurus dengan garis QR gitu ya. Nah, otomatis di sini gradiennya juga ada ya. M-nya ada. Sehingga kita bisa dapetin ini adalah kita dapetin garis ya, garis Y4 gitu ya. Yang melalui R. Jadi Y4 itu melalui R sehingga nanti kalau kita eliminasi dengan Y2 maka R-nya akan kita peroleh begitu ya. Jadi ini cukup. Oke, opsi 2. Opsi 2 titik R terletak pada kurva. Nah, kurva itu berarti Y1. Ya, betul. Karena ada kata tegak lurus, jadi ini M-nya akan kita peroleh gitu ya. Jadi M-nya dapat. Nah, opsi 2 titik R terletak pada kurva. Kurva itu berarti di sini ya. Cukup apa enggak opsi 2? Opsi 2 cukup ya. Kenapa? Karena Y1 melalui P dan R. Begitu ya. Nah, sehingga Y1 dengan Y2 kalau kita eliminasi akan kita peroleh titik R begitu ya. Jadi jawabannya adalah ini cukup. Kalau misalkan 1 cukup, 2 cukup, maka jawabannya adalah yang C. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini materi yang kemarin gitu ya, kenapa Oh, nggak dibahas? Ya, maaf Kak, itu kalau yang C itu tulisannya dua pertanyaan oh bersama-sama iya cukup, tapi betul. kalau satu aja tidak Ini cukup. ya betul. Bagaimana Jawabannya itu? yang D ya. Jadi kalau Ya, misalkan 1 cukup, terus 2 cukup, jawabannya dodol ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke bab sebelumnya ya. Nah, jadi kemarin ini nggak dibahas, kenapa? Karena kita butuh ini ya konsep. Kita bisa bikin garis itu minimal apa gitu ya, sehingga kita dikatakan cukup. Oke, kita lanjut ke halaman sebelumnya. Yang mana? Kelewat. Oh, kelewat ya, 54. Oke. Nah, berikutnya adalah tadi kalau misalkan kita apa namanya diketahui persamaan garis begitu ya. Terus atau misalkan diketahui ini ya dua titik, bagaimana cara menentukan persamaan garis. Terus kalau diketahui satu titik dan satu gradien, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya ya dengan rumus ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan persamaan garis kalau misalkan diketahui gambar. Kadang kita diketahui gambar ya, kalau misalkan di soal itu. Jadi kalau yang sebelumnya ini, yang satu dengan yang kedua ini, kalau diketahui satu titik dengan gradien, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya.
Kalau ini kalau diketahui dua buah titik, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Nah, bagaimana kalau misalkan di soalnya itu diketahui gambar ya untuk menentukan persamaan garisnya seperti apa begitu. Oke, nah kita lihat sini. Kalau misalkan gitu ya, jadi ini koordinat Y, ini koordinat X ya. Nah, kita lihat A ini berada di sumbu Y, terus yang B itu berada di sumbu X gitu ya. Nah, nanti yang A ini yang berada di sumbu Y ini itu menjadi koefisien X. Kalau yang di sini yang berada di sumbu X itu menjadi koefisien Y. Sehingga bisa kita tulis AX plus BY sama dengan, nah kita kalikan ya, A kali B begitu. Nah contohnya misalkan kalau ada begini, ini misalkan ini 3, ini 4 begitu. Nah ini X, Y. Jadi kalau misalkan, apa namanya, ini 3 ya. Ini akan menjadi koefisien, ini 3 ada di sumbu Y ya, terus 4 ada di sumbu X. Sehingga persamaan garisnya itu bisa kita tulis 3X plus 4Y sama dengan, nah ini dikalikan ya, 3 kali 4 yaitu 12 begitu ya. Nah kalau misalkan persamaan garis, apa namanya gambarnya seperti ini. Misalkan 3 ini min 5 misalkan. Maka persamaan garisnya jadinya apa? Kalau misalkan seperti ini. Ayo, boleh? Min Nah, 5X plus 3Y, Kak. min 5X Plus 3Y sama dengan negatif 15. yakin? Ayo, ada yang lain nggak? Hati-hati, jangan keliru. 3X min 5Y Ya, 3X min 5Y, betul. dengan negatif 15. Ya, sama dengan min 15 ya. Oke, jadi ini 3X min 5Y sama dengan min 15. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada bentuk gambar gitu ya, jadi adik-adik bisa langsung ya. Oke, berikutnya adalah tentang gradien. Oke, ini gradien ya. Untuk gradien tadi tergantung persamaannya. Kalau misalkan persamaannya adalah seperti ini, ya, jadi untuk menentukan gradien itu banyak ya rumusnya, tergantung yang diketahui. Yang pertama adalah bentuk Y sama dengan mx plus n, maka gradiennya adalah merupakan koefisien dari X, itu adalah gradiennya. Yang kedua, kalau misalkan gradiennya adalah AX plus BY sama dengan C, maka rumus gradiennya adalah min A per B. Atau bisa juga sih kalau ini kita tulis misalkan kita pindahin gitu ya. BY sama dengan min AX plus C gitu ya. Kita bagi dengan B semuanya min A per B X plus C per B begitu ya. Nah maka ini adalah koefisien X itu adalah merupakan gradien gitu ya. Atau bisa juga gradien itu adalah turunan pertama. Nah ini kalau di SMP gradien itu kita tulis M-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan di SMA gradien itu adalah turunan pertama. Jadi kalau misalkan ada kita turunkan ini gitu ya. Turunannya itu adalah M begitu ya. Jadi makanya M itu adalah turunan pertama begitu ya. Oke. Nah cuman kalau ini nggak kepake ya di UTBK sekarang. Kalau UTBK sebelumnya masih ada Saintek Soshum gitu ya. Nah ini kepake. Tapi kalau sekarang nggak kepake ya. Jadi adik-adik yang nggak ngerti turunan atau aplikasi dari turunan itu nggak ada masalah ya. Tetap masih bisa jawab soal UTBK. Oke, yang berikutnya adalah kalau misalkan adik-adik diketahui garis, gitu ya, diketahui garisnya atau bentuk geometri misalkan, nah kita bisa mencari kemiringannya ya, kemiringannya. Nah, cuman harus tahu karakteristik kemiringannya. Jadi begini. Eh, jadi kalau misalkan ini ya, karena gradien itu juga di sini tangan alfa ya. Jadi gradien itu adalah tangan alfa. Nanti kita gabungin ya antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, jadi kenapa tangan alfa? Nah, di sini kita perhatikan gradien itu adalah delta Y per delta X ya, atau delta Y itu adalah depan per
samping, kan begitu ya. Jadi depan per samping. Nah, depan per samping itu di trigonometri rumusnya adalah tangen alfa. Nah, sehingga kalau misalkan M-nya 1 tadi gitu ya, kenapa alfanya sama dengan 45? Nah, tangan berapa yang hasilnya 1? Yaitu tangan alfanya 45 derajat gitu ya. Nah, jadi di sini adik-adik harus hafal patokan untuk gradien. Jadi kalau misalkan di sini sudutnya 45 derajat, maka itu gradiennya adalah 1 ya. Nah, kalau misalkan kurang dari 1, nah, misalkan ini ya, M-nya antara 0 sampai 1 begitu ya. Jadi ini kita anggap landai ya gitu. Terus kalau misalkan lebih besar daripada 1 atau misalkan dari 1 sampai tahingga gitu ya. Nah, tahingga itu tegak gitu ya. Nah, jadi di sini itu curam. Jadi patokannya adalah ini ya. Jadi kalau misalkan kita dapat misalkan Y sama dengan 3X plus 5 gitu ya. Nah, di sini gradiennya 3. Berarti adik-adik kalau misalkan mau gambar langsung tanpa harus nyari titik-titiknya, ya kita bisa estimasi aja. M-nya itu 3, berarti di atas 1, berarti tinggal gambar gradiennya atau garisnya itu curam. Begitu ya. Jadi misalkan kita gambar begini gitu ya, curam begitu ya. Paham ya? Oke. Jadi pokoknya kalau misalkan M-nya di atas 1, berarti kita harus lebih daripada 45 derajat. Begitu. Jadi patokannya ini 45 derajat. Karena 45 derajat itu kan bisa kita gambar ya. Gitu. Karena ini kan siku-siku. Ini kan siku-siku. Jadi 45 derajat itu kan setengahnya ya. Oke. Nah kalau misalkan Y sama dengan misalkan setengah X plus 5. Nah ini gradiennya kurang dari 1 ya, setengah. Berarti nanti gambarnya daerahnya di sini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dari 1 sampai tahingga berarti daerahnya di sini, gradiennya kalau misalkan antara 0 sampai 1 gradiennya di sini. Itu kalau misalkan ada adik mau menggambar grafiknya tanpa harus mencari titik-titiknya. Artinya kita bisa menggambar secara kasar gitu ya. Secara kasar yang penting kita patokannya tahu M sama dengan 1 itu sudutnya 45 derajat. Paham ya? Oke. Nah, ini kalau misalkan M-nya kadang kan nilainya ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kalau misalkan negatif atau positif itu fungsinya naik ya, atau grafiknya naik begitu ya, atau ya tanjakan. Kalau misalkan gradiennya negatif itu turun ya, jadi garisnya turun. Seperti ini ya. Oke, ini enggak usah. Nah, jarak titik ke garis. Jadi di sini adik-adik harus hafal jarak titik ke garis. Kenapa bisa A per B, Om? A per B tadi udah dijelasin ya. Kenapa bisa A per B ya. Ini kalau misalkan kita pindahin ya. Jadinya min A per B. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara ngafalinnya jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis. Kita perhatikan di sini. Jarak titik ke garis. Jadi kalau misalkan ada persamaan garis, misalkan ada dapat persamaan garisnya apa gitu ya. Nah, usahakan dibuat sama dengan 0. Kalau misalkan dapatnya begini ya, 3X plus 5Y sama dengan 6 misalkan begitu ya. Nah, maka diubah menjadi sama dengannya 0 ya. Jadi 6-nya pindahkan ke ruas kiri begitu ya. Jadi 3X plus 5Y min 6 sama dengan 0 begitu. Oke ya. Nah, untuk menentukan jarak, cara ngafalinnya adalah kita perhatikan titiknya, ya. Kita perhatikan titiknya berapa. Kalau misalkan titiknya, misalkan di sini 3,2 begitu misalkan ya. Nah, jadi langkah yang ada lakukan adalah titiknya substitusi ke garis gitu aja. Jadi apapun nanti bentuknya, gitu ya persamaan garisnya, nanti titiknya tinggal substitusi aja ke garis. Ya, jadi kalau X-nya berapa di sini 3, nanti Y-nya berapa 2 tinggal disubstitusi aja. Nah, nanti D-nya itu sama dengan jaraknya ya.
kita substitusi misalkan di sini jarak titik 3,2 ke garis 3x plus 5y min 6 sama dengan 0. Kita tahu misalkan 3x plus 5y sama dengan 6. Nah, jadi adik-adik tinggal masukin titiknya, gitu ya, substitusi, jadinya 3 kali 3 ditambah 5 kali 2, begitu ya, dikurangi 6. Paham ya? Sama dengan nolnya nggak usah dibawa. Nah, akar dari koefisiennya ya sama dengan kayak rumus Pitagoras ya. Jadinya 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat begitu. Oke ya. Nah, jadi nggak usah ngafalin rumus ini. Jadi D sama dengan AX0 BY0 plus C begitu ya. Karena nanti tergantung kondisi persamaan garisnya gitu. Jadi yang paling enak adalah ngafalinnya. Masukin titiknya ke garis. Habis itu dibagi dengan kuadrat dari koefisiennya. Ya, koefisien dari persamaan garis. Contoh misalkan, tentukan jarak titik misalkan 0,3 ke garis Y sama dengan X misalkan. Nah, ini jaraknya berapa adiknya? Ya, ada yang bisa? Jaraknya berapa? Jadi nggak usah ngafalin rumus ini. Yang pertama adalah langkah pertama, ubah dulu jadi sama dengan 0 ya. Untuk mengubah sama dengan 0, ini ada dua kemungkinan. Bisa Y min X sama dengan 0 atau X min Y sama dengan 0. Nggak apa-apa ya. Bebas, nggak ada masalah. Bentuknya yang atas atau yang bawah, nggak apa-apa ya. Nah, jadi adik-adik tinggal masukin titiknya ke garis. Hasilnya berapa? Begitu. Oke, dapat? Ada yang udah dapat? Ayo, Nathan. Enggak, Pak. Marsha dapat 3. Yang lain? Pasti manis. Akbar, Dafarel dapat? Masih itu. Ayo, Adel, Ranti, Dafarel belum. Ayo, Zalfa. Ayo, Sabrina dapat. Gania dapat. Ya, jangan ngafalin rumus, jangan ya. Jadi tinggal masukin titiknya ke garis. Jadi dapatnya berapa tuh? Masukin aja. Y-nya berapa? Y-nya 3, X-nya 0, berarti 3 gitu ya. Per akar dari, nah koefisiennya nih dikuadratin. Ya, 1 sama min 1. Berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat begitu ya. Nah, sehingga kita peroleh ini 3 per akar 2. Paham ya? Nah, jadi dapat D-nya 3 per 2 akar 2. Paham sini? Jadi nggak usah ngapalin ini gitu ya. Atau trik ngafalinnya bagaimana ya. Triknya adalah yang pertama dibuat dulu sama dengan 0. Gitu ya. Terus titiknya disubstitusi ke persamaan garis. Dibagi dengan akar dari koefisiennya. Jadi mirip seperti rumus Pitagoras begitu. Paham ya? Nah, itu untuk menentukan jarak. Nah, kita coba soal-soalnya. Oke, ini masih ada ya. Bentar, oh mau nyatet. Oke.
Oke, udah ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menentukan daerah penyelesaian ya. Kalau misalkan bentuknya pertidaksamaan. Kita perhatikan di sini. Jadi kalau misalkan ada bentuk kayak begini gitu ya. Jadi persamaannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi yang penting kita patokannya begini ya. Kalau misalkan arsirannya ke atas, ya kalau arsirannya ke atas itu lebih dari, kalau arsirannya ke bawah itu kurang dari. Dengan syarat ya, jadi kalau misalkan arsiran ke atas ya, atau ini arsirannya di bawah garis atau ke bawah begitu. Nah, itu kurang dari, kalau misalkan arsirannya di atas atau ke atas garis itu berarti lebih dari. Tapi dengan syarat itu Y-nya harus positif ya. Koefisien Y-nya harus positif. Jadi kalau misalkan negatif, ubah dulu menjadi positif begitu. Contohnya misalkan ini ya. Ini ada persamaan garis 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah, bagaimana cara menggambarnya? 3X plus 4Y sama dengan 12 dulu ya. Bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambar garis itu yang pertama adalah ada tinggal tutup aja salah satu variabelnya ya. Jadi misalkan ini ditutup 3X begitu ya. Dapat nilai Y-nya. Y-nya berapa? 12 bagi 4. Berarti Y-nya adalah 3 ya. Ini kebalik ini ya. Berarti Y-nya 3. Y-nya 3. Kita tulis misalkan sini Y-nya 3. Nah, terus kalau misalkan untuk menentukan X, berarti 4-nya dicoret, begitu ya, ditutup. Nah, maka kita akan peroleh nilai X. Nilai X-nya adalah 12 dibagi 3, yaitu 4. Nah, sehingga kita langsung akan ada dua buah titik gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung hubungkan dua buah titik ini. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Nah, di sini arsirannya kemana? Karena lebih dari, dan perhatikan Y-nya adalah positif, maka arsirannya ke atas. Begitu. Paham ya? Nah, jadi seperti itu cara menggambar pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan garis lurus atau pertidaksamaan linear. Oke, kita lihat di sini UTBK tahun 2019. Kita perhatikan ada gambar seperti ini. Dan ingat adik-adik tadi udah belajar bagaimana cara membuat persamaan garis dari gambar ya. Di sini X-nya 3, Y-nya min 5. Persamaan garisnya aja dulu. Persamaan garisnya jadinya apa? Persamaan garisnya jadinya apa? Ingat kalau yang di Y itu jadi koefisien X ya. Kalau yang di X jadi koefisien Y. Ya jadi berapa? Min 5X plus berapa? Plus 3Y sama dengan min 15. Ini salahnya min 5X ya. Nah, perhatikan di sini Y-nya positif atau negatif? Y-nya positif ya. Nah, kalau misalkan Y-nya udah positif, berarti tinggal lihat ini. Arsirannya kemana? Ke bawah atau ke atas kalau ini kondisinya? Ini arsirannya ke bawah ya. Di bawah garis, berarti kalau di bawah apa? Kurang dari. Begitu ya. Paham ya? Nah, cuman di sini X-nya harus positif nih. Karena di sini X-nya semuanya positif ya. Jadi kita kalikan dengan negatif dulu semuanya. Jadinya 5X min 3Y lebih besar sama dengan 15. Begitu. Oke ya. Nah, terus kita pindahin 5X min 3Y min 15 lebih besar daripada 0. Jadi jawabannya adalah apa nih? 5X min 3Y min 15 lebih besar daripada 0 ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, paham sini? Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Itu yang minusnya
Itu Y-nya minus nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kan udah kita buat ininya ya. Jadi maksudnya, kapan kita harus kurang dari, kapan kita harus lebih dari, maka harus dipastikan dulu Y-nya positif. Begitu ya. Jadi kita harus pastikan dulu Y-nya positif. Nah, kalau misalkan udah positif, nah kita lihat arsirannya kemana? Ke bawah. Ingat yang kita hafalin kan kalau arsiran ke bawah itu lebih, apa namanya, kurang dari. Maka kita tulis kurang dari sini. Gitu. Paham ya? Nah, terus ini dikali minus semua atau dibagi minus semua. Nah, ini kan yang tadinya kurang dari jadi berubah menjadi lebih dari gitu ya. Oke, nomor 2. Nah, kalau putus-putus, ini garisnya putus-putus berarti nggak boleh pakai sama dengan ya. Oke, coba jawabannya apa? Persamaan garisnya aja dulu. Persamaan garisnya jadinya apa? Oke, yang nggak pahamnya di mana? Adelia, nggak pahamnya di mana? Ayo, nggak pahamnya di mana? Pas pas apa? Yang nomor 1. Diulang katanya. Bagian kenapa X-nya harus positif? Karena di opsinya ini positif. Nggak ada yang negatif. Jadi makanya harus dikali minus. Karena di opsinya ini X-nya positif ya. Gitu. Kalau X-nya negatif ya nggak usah diubah apa-apa. Cuman kebetulan di sini X-nya positif. Oke, nomor 2 jawabannya A bukan katanya ya. Yang pertama bikin dulu persamaan garis. Yang lain bagaimana? Coba Adelia jawab nomor 2 nggak apa-apa. Ranti udah jawab nomor 2A katanya. Yang lain bagaimana? Apakah dapat nomor 2 jawabannya A? Atau ada jawaban yang lain? Oke, Nadira jawab A ya. Kita coba persamaan garisnya. Persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya kan ini 3 ya. Sini minus 4. Berarti persamaan garisnya adalah 3X min 4Y sama dengan min 12. Nah, perhatikan di sini ya, Y-nya negatif. Nah, Y-nya negatif, jadi arsirannya kemana nih? Arsirannya ke atas ya. Ini arsirannya ke atas. Kalau arsirannya ke atas itu kan harusnya lebih dari gitu ya. Kalau Y-nya positif. Tapi karena Y-nya negatif jadi kebalikannya gitu ya. Jadi ini kalau arsirannya ke atas karena Y-nya negatif jadi ini kurang dari begitu. Paham ya? Atau ya adik-adik boleh dibuat jadi positif dulu Y-nya jadinya min 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah ini kan udah plus nih. Baru kalau arsirannya ke atas itu berarti lebih dari begitu. Paham ya? Ini pakai rumus. Bukan, bukan. Enggak pakai rumus itu ya. Pakai rumus ini. Tadi udah di itu ya. Nih, ya pakai rumus ini yang ketiga nih. Jadi kalau misalkan kalau diketahui gambar gitu ya, di sini ada A-nya, A-nya itu disumbu Y, terus ada B disumbu X, maka A di sini yang disumbu Y itu menjadi koefisien X. Ya. Nah, B ini kan disumbu X, itu menjadi koefisien Y. Begitu. Oke, paham sini Nadine? Ya, oke, udah ngerti ya. Nah, berikutnya adalah ini nomor 2 ya. Jadi jawabannya apa tuh? Nah karena di sininya negatif ya, apa namanya positif nih opsinya. Jadi kita buat jadi positif ya. Jadi kita kembalikan lagi ya. Jadi 3X min 4Y kurang dari minus 12. Atau ya tadi juga kita udah bisa langsung dapat kurang dari begitu ya.
Kita pindahin 12-nya jadi 3X min 4Y plus 12 kurang dari 0. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya, paham ya? Oke. Zalfa, kenapa Zalfa dapatnya C? Oh, ini nggak pakai sama dengan ya. Ini lupa karena ini garisnya putus-putus. Nggak pakai sama dengan. Zalfa, kenapa jawabannya C? Salah di mana Zalfa? Oke, yang lain bagaimana? Ada masalah? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ke itu lebih besarnya tadi gimana Om? Oke ya. Ini kita perhatikan ya. Kan kita tadi ngafalinnya. Kalau Y-nya positif, koefisien Y positif, koefisien Y positif, begitu ya. Nah, kalau koefisien Y positif, kalau arsirannya ke atas, arsiran ke atas itu lebih dari, gitu ya. Kalau arsirannya ke bawah, itu kurang dari, begitu. Paham ya? Nah, kalau misalkan Y-nya negatif, tinggal kebalikannya aja. Jadi di sini kita perhatikan, ini kan Y-nya negatif nih koefisiennya. Arsirannya kan ke atas. Harusnya kan kalau ke atas itu kan lebih dari. Cuman karena Y-nya negatif, jadi kebalikannya, jadi kurang dari, begitu. Nah, makanya jadinya kayak gini ya. Oke ya, paham ya? Jadi harus hati-hati dilihat dari koefisien Y-nya, biar nggak salah. Oke, berikutnya di sini nomor 3. Jarak horizontal sembarang titik X0, Y0 ke garis X sama dengan AX plus B didefinisikan. Nah, jadi untuk soal ini itu adalah menentukan jarak horizontal ya atau jarak vertikal. Jadi kalau misalkan jarak horizontal atau jarak vertikal, jadi kalau misalkan jarak horizontal ya, kalau jarak horizontal itu D-nya ini horizontal ya. Jadi ngitung X-nya aja. Jadi X2 dikurangi X1 begitu ya. Kalau jarak vertikal itu berarti jaraknya adalah Y2 dikurangi Y1. Nah, Y2-nya dari mana? Misalkan ini ya. Atau misalkan X2-nya dari mana? Ini X1-nya misalkan ya. Oke, salahnya. Ini X1-nya. Nah, nanti X2-nya itu dari sini gitu ya. Ini X2-nya dari sini. Dari garis. Nah, jadi untuk mencari X, berarti substitusi Y-nya begitu ya. Jadi dari persamaan garis, ini kan persamaan garis X kan. Nah, nanti tinggal disubstitusi aja nilai Y-nya berapa. Kalau Y, di sini kan Y-nya 2 kebetulan ya. Jadi tinggal masukin Y-nya 2, nanti dapat X-nya adalah 1 begitu ya. Jadi jaraknya adalah dari min 4 ke 1 itu berapa? Atau bisa kita tulis di sini 1 dikurangi min 4 gitu ya. Jadi sama dengan jaraknya 5 begitu. Nah, itu adalah jarak horizontal ya. Nah, kita coba di sini nomor ini ya. Persamaan garisnya udah dikasih tahu nih. X sama dengan berapa? 1/3Y min 2/3. Karena jarak horizontal itu rumusnya adalah ini. X2 dikurangi X1. Ya. Yang pertama adalah titik 5, min 1. 5, min 1. Begitu ya. Nah, X yang pertama itu udah kita peroleh yaitu 5. Ini adalah X yang pertama. Nah, kita tinggal nyari X yang kedua. Untuk mencari X yang kedua, berarti tinggal substitusi nilai Y-nya. Begitu ya. Y-nya adalah min 1. Kita masukin ke sini, min 1. Maka kita peroleh X2-nya berapa? Kalau masukin min 1. Jadi dapat X-nya berapa? Masukin Y-nya min 1.
min 1/3 dikurangi 2/3 jadinya min 3/3 jadinya adalah min 1 ya. Nah jaraknya berapa ini? Misalkan ini titik A gitu karena ini ada 3 ya, titik A, B, C misalkan gitu ya. Maka jarak A itu sama dengan berapa? Nah kita tinggal gitu ya, tinggal hitung. Min 1 dikurangi 5 jadinya adalah 6 gitu ya. Nah ini kan min 6 ya. Min 6 kalau dimutlakin jadinya positif. Oke sekarang yang B. Yang B jaraknya berapa? Min 4,5. X1-nya adalah min 4. Nah kita nyari X2 ya. X2-nya substitusi nilai Y-nya ke sini ya. Jadi nanti Y-nya 5. Dapatnya berapa X-nya? Kalau masukin 5. Dapat X-nya berapa? Ayo udah dapat? Nah, 10. Yakin 10. Hati-hati, jangan salah ngitung. Ya. X-nya 1 ya. X2-nya 1. Tinggal masukin 5 ke sini. Jadi 5/3 dikurangi, ya kan, 5/3 dikurangi 2/3. Jadinya 3/3 ya. Jadi 1 gitu ya. Jadi X-nya 1 ya. Nah, maka D-nya jaraknya untuk B itu adalah 1 dikurangi min 4. Jadinya 5 gitu ya. Nah, untuk titik C berapa titik C? Titik C itu 6,8. X-nya udah dapat, X yang pertamanya yaitu 6. Tinggal nyari X yang kedua. X yang keduanya berapa? X yang keduanya tinggal masukin Y-nya 8 ya. Kita masukin ke persamaan X-nya, Y-nya adalah 8. Jadi 8/3 dikurangi 2/3. Jadinya berapa? X2-nya. Ayo, 2. Oke ya, dapat 2 ya. Nah, maka jarak C-nya itu adalah 2 dikurangi 6. Jadinya adalah 4. Nah, yang ditanya apa? Rata-rata jarak horizontal. Rata-rata ya. Rata-rata udah pada hafal ya rumusnya ya. Rata-rata X bar sama dengan berapa? 6 ditambah 5 ditambah 4 dibagi 3. Jadi sama dengan berapa ini? Ayo, sama dengan berapa rata-ratanya? 5 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ada pertanyaan di sini untuk jarak horizontal. Ini gelombang pertama itu adalah jarak horizontal ya. Mau nanya Kak, itu Ya. konsepnya gimana Kak? Aku agak kurang ngerti dari awalnya gimana. Oke. Jarak horizontal. Ya, jadi misalkan di sini ada titik nih ya. Ini kan jarak titik ke garis sebenarnya ya, jarak titik ke garis tapi yang horizontalnya beda dengan yang sebelumnya. Kalau ini adalah jarak titik ke garis, kalau misalkan tegak lurus ya jaraknya ya. Ini harus tegak lurus, maka harus pakai rumus yang ini. Gitu ya, harus pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalkan jarak horizontal itu berarti kita tinggal hitung X-nya aja. Ya, ini kan kayak gini. Titik ini dengan titik ini, misalkan titik ini adalah 4,-4,2. Di sini itu adalah titiknya 1,2. Berarti jarak horizontalnya ini berapa tuh kalau kita hitung? Gitu ya. Kalau kita hitung kan berarti 1, 2, 3, 4, 5 kan begitu. Paham nggak di sini? Paham? Ya. Nah, 5 itu dari mana? 5 itu adalah dari 1 dikurangi min 4. Gitu sama dengan 5. Nah, ini adalah X2-nya, ini adalah X1. X1-nya itu dari titiknya. Nah, untuk mencari X yang kedua, ini X2 itu dengan mensubstitusi nilai Y-nya. Jarak horizontal itu Y-nya sama. Ya, jarak horizontal itu Y-nya sama ini. Gitu ya. Ini kan Y-nya sama kan di sini ya. Y-nya adalah 2. Jadi mau titik yang di sini gitu ya.
Nah, titik yang di sini dengan titik yang di sini itu nilai Y-nya sama. Cuman X-nya aja yang berbeda. Sehingga jarak horizontalnya adalah kita hitung nilai X-nya. Oke, paham sini? Paham. Ya. Kak, kan yang dipakai itu punya titik 5,-1 misal. Nggak apa-apa dipakai rumusnya X. Ya, karena di sini persamaan garisnya ya. Begitu. Jadi nilai Y-nya tetap sama. Kalau dalam satu horizontal ini nilai Y-nya sama. Ini kan gitu ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan 5,-1 berarti nilai Y-nya -1. Yang beda adalah X-nya. Makanya jarak horizontal itu adalah seperti ini. Kalau jarak vertikal itu yang sama adalah nilai X-nya. Begitu ya. Y-nya berbeda. Maka jarak vertikalnya adalah Y2 dikurangi Y1. Oke, paham sini? Ayu? Paham ya? Jadi kenapa 5,-1? Jadi yang dimasukin Y-nya adalah -1 gitu ya ke sini. Begitu ya. Nah, karena nilai Y-nya sama ya. Antara titik A 5,-1 kalau kita substitusi ke persamaan garisnya ya kalau jarak horizontal. Nilai Y-nya kayak misalkan ini kan Y-nya adalah sama-sama 2 begitu ya. Kalau misalkan di sini misalkan A-nya sini 6,1. Nah, di sini Y-nya adalah sama, yaitu sama-sama 1 nilai Y-nya ya. Begitu. Oke, berarti kalau Y udah pasti sama. Ya, kalau Y udah pasti sama untuk horizontal. Kalau vertikal berarti nilai X-nya yang sama ya. Jadi kita tinggal substitusi X-nya kalau vertikal. Kalau horizontal tinggal substitusi nilai Y-nya. Nilai Y-nya sama begitu. Oke ya, paham ya Adelia ya. Jadi kita tinggal nyari X2 sama X1. Betul. X1-nya kita ambil dari titiknya gitu ya. Nah, X2-nya kita ambil dari persamaan garisnya dengan mensubstitusi nilai Y-nya gitu. Nah, jadi biar paham kita coba ini nomor 4 jarak vertikal. Nah, kalau jarak vertikal ini nilai X-nya sama tuh di sini ya. Misalkan ini berapa nih? Ini 2,5 gitu kan titiknya. Nah, ini lihat ya, X-nya itu sama. Berarti jaraknya adalah tinggal ngitung aja Y-nya. 5 kurangi 3, jadi jaraknya adalah 2 begitu. Oke, nah titik A-nya di sini 0,0. Terus persamaan garisnya dapat Y sama dengan 1/3 X plus 1 ya, gitu. Nah, titik B-nya 3,3, titik C-nya adalah -6,6. Nah, kalau jarak vertikal itu berarti kita harus nyari Y-nya ya. Y-nya udah ada 0, 3 sama -6. Kita tinggal nyari Y2-nya. Y2-nya dengan mensubstitusi nilai X-nya. Nilai X-nya itu udah pasti sama ya. Jadi kalau A-nya 0 berarti X-nya 0 di sini. Berarti dapat Y2-nya berapa? Dapat Y2-nya berapa? Kalau dimasukin X-nya adalah 0. Dapat Y2-nya berapa? Dapat Y2-nya adalah 1. Betul ya. Maka jaraknya adalah DA itu sama dengan berapa? 1 ya. Nah, yang B. Y2-nya berapa yang B? Yang B. 4. Yang B, Y2-nya berapa yang B? Ayo, Ranti. 2 ya, oke. 2, maka jaraknya berapa? Jarak B. Jarak B-nya berapa? Jarak B-nya adalah 1 ya. Jarak B-nya adalah 1. Nah, yang C sekarang, Y2-nya berapa yang C? Kalau kita masukin X-nya adalah -6, -1. Oke. Berarti jarak C-nya adalah berapa?
5. Ya. Nah, berarti yang ditanya apa sih ini? Yang ditanya jumlah jarak vertikal, jumlahnya yang ditanya ya. Jadi jawabannya berapa? Jumlahnya yang ditanya. Ya, 7 betul ya. Jadi jawabannya adalah 7. Oke, sekarang kita jawab soal ini ya, soal nomor 5. Nah, berarti di sini adik-adik harus bisa ngegambar, ya, harus bisa menggambar. Pastikan dulu Y-nya positif ya, supaya biar nggak salah ya. Nah, kita gambar. Ingat bagaimana cara menggambar? Cara menggambar, kalau misalkan mau nyari Y, X-nya dihapus, begitu ya. Nanti dapat Y-nya. Berapa Y-nya? 3. Kalau mau nyari X, Y-nya yang dihapus ya. Nah, dapat X-nya berapa? X-nya adalah 1. Ya, 1. Nah, kita tinggal bikin garis. Nah, gini tinggal kita hubungkan garisnya. Nah, sekarang arsirannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas ya. Nah, arsirannya ke atas. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Ini arsirannya ke atas. Oke ya. Nah, persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. X-nya berapa X-nya? 1. 1. Oke. Y-nya berapa? -2. Y-nya -2. Berarti agak ke bawah ini ya. Misalkan sini -2. Oke, berarti garisnya kita tinggal hubungkan begini ya. Nah, arsirannya kemana tuh? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Ingat garisnya ya. Jadi garisnya yang ini. Ini garisnya ya. Jadi arsirannya ke bawah sini. Oke. Nah, sekarang yang pertidaksamaan yang ketiga. X kurang dari 5. Berarti kita tinggal tulis di sini 5 ya. Ini 5. Kalau misalkan ini, ya kalau X itu berarti garisnya adalah vertikal ya. Kalau nggak ada Y-nya itu berarti vertikal gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kepotong nih ya. Nanti ketemu di sini ya, titik ini ya. Gitu. Nah, berarti ini arsirannya adalah kemana? Kalau kurang dari berarti ke kiri ya. Nah, kita lihat arsiran yang paling banyak, gitu ya. Kita lihat arsiran yang paling banyak. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Oke, kita lihat ya. Opsi 1. Batas daerah S merupakan suatu segitiga. Benar nggak suatu segitiga daerah S-nya? Benar nggak opsi 1 berbentuk segitiga? Daerah S itu adalah daerah yang arsirannya paling banyak. Yang ini daerah S ya. Iya. Ini S ya. Iya. Benar, oke. Ya, jadi opsi 1 betul. Opsi 2 bagaimana? Betul atau salah? Lihat opsi 2. Seluruh daerah S terletak di kuadran pertama dan keempat. Benar nggak? Terletak di kuadran pertama dan keempat. Lihat S. Benar. Benar ya. Jadi opsi 2 betul. Oke, kalau opsi 1 betul, 3 pasti betul ya. Jadi nggak usah dicari. Nah, berikutnya adalah cek opsi 4. Titik 2,10 terletak di daerah S. Benar apa salah tuh? Kalau 2,10. Nah, tadi ini kan 1 gitu ya. Iya. 1, 2 berarti 2 di sini. 10-nya kan di atas ini ya. Nah, ini berarti 10 nih. Ini adalah titik 2,10. Jadi benar nggak 2,10 terletak di daerah S? Salah ya. Nah, berarti kita cek 2. 2 betul tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Betul ya. Oke, paham sini? Untuk soal nomor 5, yaitu bagaimana cara menggambar pertidaksamaan. Jadi tinggal ditutup X-nya sama Y-nya, langsung kita gambar begitu ya. Tapi harus dipastikan koefisien Y-nya adalah positif ya. Kalau negatif berarti kebalikannya.
Gitu. Oke, ada pertanyaan di sini untuk soal nomor 5? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita coba soal ini ya. Ini soal PK kemarin. Kita perhatikan. Garis L melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD ya. Nah, berarti ini tegak lurus nih, BD nih. Kalau ada kata tegak lurus, berarti kita akan peroleh gradiennya ya. Nah, gradien BD berapa gradien BD? Gradien BD berapa? Ingat, kalau misalkan adik-adik bentuknya adalah bidang atau geometri, ya, untuk mencari gradien itu adalah tangen alfa, ya, atau depan per samping, ya, begitu. Nah, jadi gradien BD ini berapa? Kalau nyari gradien ya, berapa gradiennya? Atau ini ABCD itu adalah persegi. Kalau persegi ini sudutnya berapa nih? Kalau persegi. 45 derajat ya. Kalau 45 derajat berarti gradiennya berapa? Kemiringannya. 1. Ya, jadi ini M-nya 1. Nah, yang ini M-nya adalah karena tegak lurus, kalau ini M1 berarti ini adalah min 1. Begitu ya. Karena apa? Syarat tegak lurus. Syarat tegak lurus itu adalah M1 dikali M2 itu harus sama dengan min 1 ya. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis L. Begitu. Gradiennya udah ada, ya udah dapat tuh. Tinggal nyari titiknya, yaitu titik B. Berapakah titik B? Nah, kita lihat ya. Dalam garis horizontal, yang sama apa? Kalau dalam horizontal tadi, yang sama nilai Y-nya apa nilai X-nya? Dalam garis horizontal, yang sama apanya? Nilai Y. Nilai Y. Berarti Y-nya di sini 5 ya. Kalau dalam vertikal, berarti yang sama apanya dalam vertikal? X-nya. Nah, nilai X. Jadi titiknya adalah 5,5. Nah, jadi yang di sini adalah yang ditanya persamaan garis L. Persamaan garis yang melalui 5,5 dengan gradien M sama dengan min 1. Kalau lihat dari gradiennya aja, maka yang enggak mungkin jawabannya yang mana? Kalau lihat dari gradiennya aja. Yang X-nya positif. Ya, yang X-nya positif. Jadi apa? Yang B sama ini salah ya. Nah, yang X-nya positif. Bukan yang X-nya positif ya. Kalau M-nya gradiennya min 1, berarti X-nya negatif ya. Jadi yang positif itu salah ya. Begitu. Ini kan X-nya positif nih. Nah, ini salah ya. Nah, berarti opsinya adalah antara A, C, sama E. Begitu. Kalau adik-adik nggak hafal rumusnya nggak apa-apa. Caranya adalah masukin aja 5,5 ke sini. Gitu ya. Mana yang memenuhi. Jadi kalau dimasukin X-nya 5, hasilnya harus 5 begitu ya. Coba kalau misalkan yang A, kalau kita masukin 5 X-nya, dapat 5 enggak gitu ya. Dapat 5 enggak? Kalau masukin X-nya 5. Masukin X-nya 5 ya. Hasilnya berapa? Apakah sama dengan 5? Karena kan titik 5,5 ya. Kalau yang A bagaimana? Benar atau salah yang A? Salah ya. Oke, betul. Ini salah. Kalau yang C, masukin X-nya 5. Apakah hasilnya 5? Ya, Enggak, Kak. ya, enggak ya. Jadi ini salah ya. Jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah yang E gitu ya. Nah, itu kalau kita mau coba-coba ya tanpa pakai rumus. Kalau mau pakai rumus boleh, nggak apa-apa ya. Y min Y1 sama dengan M
X min X1. Nah, ini adalah rumus persamaan garis yang diketahui titik dan gradien ya. Y min 5, karena titiknya adalah 5,5 ya. Y1-nya 5 sama dengan M-nya adalah min 1 dikali X min X1-nya 5 juga ya. Nah, jadi Y min 5 sama dengan, nah ini kali pelangi, min X plus 5. Begitu ya. Jadi Y sama dengan, nah min 5 ini pindah ke kanan jadinya min X. Min 5 pindah ke kanan jadi plus 5 ya. Jadinya totalnya adalah plus 10. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah itu kalau misalkan kita mau pakai rumus ya. Kak tadi dapat M1 dari mana? Oke. M sama dengan 1 itu adalah kalau geometri rumusnya adalah depan per samping ya. M itu kalau diketahui geometri. Kan ada 3 tadi ya. Kalau diketahui AX plus BY plus C ya. Ini gradiennya apa? Nah kalau bentuknya kayak gini gradiennya adalah min A per B. Cuman kan di soal ini bukan bentuk ini yang diketahui ya. Terus yang kedua adalah Y sama dengan MX plus N. Nah ini gradiennya adalah M. Begitu ya. Nah yang ketiga adalah kalau diketahui geometri. Gitu ya. Kalau diketahui geometri, misalkan begini. Nah, gradiennya itu adalah kita tinggal bikin segitiga siku-siku, begitu ya. Nah, ini adalah depan, ini samping ya. Begitu ya. Jadi, depan per samping, begitu ya. Paham ya? Atau bisa juga M sama dengan tangan alfa. Tapi di iPhone 5C ini rasanya beda ya, rasanya lebih rapi aja Karena dan M di ini sini lebih ya, titik jadi gitu. kita Di sini perhatikan. glossy udah agak hilang ya, harusnya dia lebih Ini glossy. kan sudutnya 45 derajat ya. Sudutnya 45 derajat. Begitu. Jadi kalau misalkan tangan 45 itu adalah 1. Begitu ya. Atau depannya berapa nih? Nah kita lihat jaraknya nih ya. Jaraknya berapa ini? Jaraknya ini adalah 4. Yang ini juga 4 kan jaraknya ya. Jadi 4 per 4. 1 juga. Pakai tangan 45 juga 1. Kenapa? Karena ini adalah persegi. Ingat kalau persegi ya diagonalnya itu diagonal bidang itu sudutnya adalah 45 derajat. Setengahnya dari 90 derajat ya. Oke, paham sini Ayu kenapa dapat M-nya 1? Kalau udah, nah sudah perhatikan jarak A ke garis L. Jarak A ke garis L. Nah berarti kita harus pakai rumus yang tadi ya. Jarak A ke garis L. Ingat kita nggak usah ngafalin rumusnya ya, tinggal lihat aja persamaan garisnya. Persamaan garisnya apa tadi ini kan yang kita peroleh ya. Persamaan garisnya adalah Y min apa sama dengan min X plus 10 gitu ya. Nah, A-nya titik A-nya itu adalah 1,5. Nah, berarti jaraknya adalah berapa? Langkah pertama adalah harus dibuat sama dengan 0 dulu ininya ya. Dibuat sama dengan 0. Terserah mau mindahin mana. Gitu ada ya. Berarti ini bisa kita tulis X plus Y min 10 sama dengan 0. Nah ini ya persamaannya nih. Jadinya ya. Jadi ruas kanannya harus dibuat 0. Caranya tahu ya. Mas hafal kan? Substitusi titiknya ke garis. Gitu aja. Substitusi titiknya ke garis ke sini. Diperoleh berapa kalau substitusi? Ayo. Kalau disubstitusi diperoleh berapa nilainya? Kalau substitusi ke garis. Dapat berapa? Min 4. Oke ya. Min 4 per. Ingat kalau penyebutnya itu adalah akar kuadrat dari koefisiennya ya. Di sini koefisiennya koefisien X1, koefisien Y-nya juga 1. Gitu, jadi akar, jadi kayak rumus Pythagoras ya. Gitu. Jadi sama dengan, nah ini min 4 per akar 2. Karena dimutlakin jadi positif ya. Jadi 4 per akar 2. Dirasionalkan, jadi dapatnya adalah berapa? Ini kali akar 2 ya, dirasionalkan ya.
Jadi sama Min, dengan 2 akar 2. ya 4 per 2 akar 2 ya. Jadi sama dengan 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah bebek ya. Nah ini yang negatif jadi positif karena kita mencari jarak. Begitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 7. Kak, kalau yang bawah bukannya 5 pangkat 2. Yang mana yang bawah? Yang bawah mana? Ayo Gania, yang mana? Yang 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oh ini. Ya, kenapa? Ini koefisiennya ya, koefisiennya X-nya nih. X-nya 1, ini 1 ya, koefisien X-nya. Jadi 1 kuadrat itu 1 ya. 1 kuadrat itu 1. 1 tambah 1, 2. Jadi akar 2 ya, bukan 5 ya. Jadi dari koefisiennya. Jadi yang bawah ini kita ngambil dari koefisien X dan Y. Dikuadratin sama kayak rumus Pitagoras begitu. Oke, nomor ini ya. 8 dan 9. Jajar genjang luasnya adalah 20. Jika T terletak pada GR sehingga ST tegak lurus terhadap GR. Oke, ST-nya udah dapat ya. Apa namanya ini? Nah, tegak lurus ya udah diketahui. Nah, di sini luasnya nih. Luas jajar genjang apa rumusnya? A kali T. Ya, alas kali tinggi betul. Oke, alasnya berapa? Ada nggak alasnya? Nah, ini jarak horizontal ya, dari Q ke Ya, R. Itu jarak horizontal, jadi berapa jarak 4. horizontalnya? 4 ya. Jadi 4 dikali tinggi ya. Luasnya adalah 20. Berarti tingginya berapa di sini? 5. 5. Nah, ini adalah 5. Gitu ya. Artinya apa? Jarak vertikalnya adalah 5. Nah, perhatikan T sama S, yang sama apanya T sama S? Kalau vertikal, yang sama apanya? Yang sama Y-nya kan? Yang sama Y-nya apa X-nya? Kalau vertikal, hati-hati. Oh ya, X-nya. Nah, X-nya ya. Berarti X-nya berapa nih untuk titik S? X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, Y-nya berapa? Supaya jarak vertikalnya adalah 5. Di sini Y-nya 0. 5. 5 ya. Jadi titik S-nya adalah 3,5 ya. Nah, sekarang kita menentukan titik P. Titik P, nah perhatikan P sama S itu adalah horizontal. Kalau horizontal yang sama apanya? Kalau horizontal yang sama apanya? X atau Y? Nah, Y-nya ya, betul Y-nya. Jadi karena Y-nya sini 5, berarti sini juga 5. Nah, perhatikan jarak horizontal PS, berapa jaraknya? 4 ya. 4. Supaya jaraknya 4, di sini udah ada 3, berarti P-nya berapa nilai X-nya? -1. Min 1 betul ya. Zalfa jawab min 1 betul ya. Nah, jadi P-nya itu adalah min 1,5. Yang ditanya adalah gradien SR. Ya, SR. Nah, perhatikan ini adalah kondisinya turun. Kalau turun itu berarti yang negatif ya. Ya, Nah, kalau turun negatif berarti ini enggak mungkin, ini enggak mungkin ya. Nah, ingat kalau geometri rumusnya adalah M sama dengan tangan alfa ya. ya. Tangan alfa itu adalah depan per samping. Min karena turun ya. Depan per samping. Oke, lihat segitiganya ya. Min, depannya berapa depannya? Ingat segitiganya RST nih. RST atau TRS. Depannya berapa depannya? Ayo segitiga. Oke, 5 betul. Per samping. Perhatikan samping jarak TR. Samping itu ya.
Jarak TR. TR-nya berapa TR-nya? 1. Jadi sampingnya adalah 1. Jawabannya adalah -5 ya. Jadi dodol gitu ya. Pokoknya kalau misalkan bentuknya geometri, rumus untuk gradiennya adalah tangen alfa ya. Persamaan garis yang melalui S. Oke, melalui S, titik S-nya adalah 3,5. Tegak lurus PQ. PQ gradiennya berapa PQ? PQ gradiennya berapa PQ? Peki -5 nggak sih? Ya, -5 betul ya. PQ ya, MPQ itu adalah -5 ya. Sejajar dengan SR ya kan? SR Ya. tadi gradiennya adalah -5. Jadi PQ juga -5 betul. Nah, sekarang kita tinggal tegak lurus dengan PQ. Jadi kalau misalkan gradien PQ-nya adalah -5, maka yang tegak lurusnya adalah berapa? M2-nya. Syarat, 5. syarat tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan -1 kan? Ya. M1-nya -5 kali M2 sama dengan -1. Berarti M2-nya adalah berapa? Negatif seperlima. 1/5 ya. Oke, kita udah dapat itunya. Nah, sekarang kita untuk mencari persamaan garis. Atau misalkan kalau ada adik lupa rumusnya, nggak apa-apa. Masih bisa coba-coba. Tinggal dimasukin aja. Mana kalau misalkan X-nya dimasukin 3, harus dapat Y-nya 5. Masukin aja di sini X-nya 3. Y-nya harus dapat 5. Maka itu jawabannya begitu ya. Jadi boleh coba-coba. Paham ya? Jadi boleh coba-coba, boleh juga ya pakai rumus kalau misalkan yang hafal rumusnya. Yang nggak hafal rumusnya nggak masalah ya. Titiknya adalah 3,5. Nah, ada tinggal masukin X-nya 3. Nah, cari yang dapat Y-nya 5 begitu. Jadi opsi apa gitu ya. Cuman ini emang agak lama dikit ya. Kalau misalkan kita harus coba-coba karena harus masukin ke semua opsi. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan dapat daripada nggak dapat kan begitu ya. Pokoknya banyak cara untuk menjawab soal UTBK. Oke, sekarang kita coba. Titiknya adalah 3,5, gradiennya adalah 1/5. Ingat rumusnya ya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Begitu ya. Y min Y1, 5 ya. Sama dengan M-nya adalah 1/5. X min X1. X1-nya adalah 3. Begitu. Nah, ini 5-nya pindah ruas. Yang 1/5 ini ya. Jadi 5 ini tinggal ke sini ya. Kali 5 ya. Jadi 5X min 25 sama dengan X min 3. Gitu. Oh, ini Y ya. Pindahin. Jadinya 5Y min X sama dengan berapa? 22. Jadi 5Y min X sama dengan 22. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke ya. Kak, tadi dia turun dibaca dari S ke R. Ya, jadi turun itu dari kiri ke kanan bacanya ya, dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan dari kiri ke kanan, kita jalan dari kiri ke kanan itu adalah dia turun, gitu ya. Paham ya? Ayo, jadi dari kiri ke kanan itu turun. Jadi ngebaca. Jadi kalau misalkan begini, nah ini naik apa turun ya? Lihat aja dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah, gitu ya, lihatnya. Jadi ini adalah naik. Kalau naik berarti nanti M-nya adalah positif. Jadi cari yang jawabannya positif. Begitu. Oke ya. Mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke. Sabrina. Oh, izin tanya. Saya ada soal. Titik P. Ada terletak garis 2X plus Y sama dengan 8. Apa koordinat titik P? Nyatanya cukup atau tidak? Oke. Sabrina boleh WA Om Jero aja ya. Nanti biar di itu ya. Soalnya mau ditutup pertemuannya. Jadi langsung WA Om Jero aja ya, nggak apa-apa. Ini
nanti Om Jiro jawab ya. Apa koordinat titik P? Nyatakan cukup atau tidak. 1, titik P terletak dalam kurva Y sama dengan X kuadrat. 2, titik P terletak pada garis 4X plus 2Y min 16 sama dengan 0. Kalau berdasarkan tadi berarti 1 cukup, 2 cukup. Karena untuk cari titik P butuh eliminasi. Ya, untuk bisa eliminasi berarti butuh 2 persamaan. Ya, jadi 1 saja cukup, 2 saja cukup. Ya, kalau misalkan emang ini kita bisa dapat persamaan garis ya. Jadi di sini titik P ada terletak pada garis 2X plus Y sama dengan 8. Apa koordinat titik P? P terletak, ya betul. Jadi 1 cukup, 2 cukup. Kalau misalkan seperti ini. Karena kita dapat nilai titik P-nya ya. Cuman nilai titik P-nya kalau misalkan untuk opsi 1, titik P-nya ada 2 begitu. Kenapa ada 2? Karena emang satunya adalah kurvanya persamaan kuadrat, apa fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dengan fungsi linear, fungsi kuadrat kan begini ya. Fungsi linear begini. Nah, jadi otomatis kita akan dapat nilai titik P-nya. Jadi titik P-nya emang ada 2 begitu. Oke ya. Jadi ini jawabannya adalah kalau 1 cukup, 2 saja cukup itu berarti jawabannya dodol ya. Oke, Om ada tayangan ulang nggak ya di YouTube untuk dipelajari? Ada, nanti tinggal minta aja ya. Tinggal minta aja. Om Jar setiap hasil Zoom itu selalu di-share ya linknya. Gitu. Jadi tinggal minta aja. Ada lagi? Bagaimana Sabrina? Yang bikin bingung Sabrina itu apa? Yang bikin bingungnya ya. Atau kalau ada 2 kemungkinan tuh kayak gimana ya soalnya ya. Kalau misalkan emang harus tunggal gitu ya. Emang ya ada yang harus tunggal gitu ya. Cuman kalau untuk kondisi ini itu kita tetap dapat nilai P-nya gitu ya. Cuman kan atau karena persamaan kuadrat kan nggak salah satunya kan. Jadi karena bentuknya atau kalau persamaan kuadrat begitu. Apa kalau misalkan kan kalau dieliminasikan bentuknya persamaan kuadrat. Cuman kan salah satunya gitu ya atau begitu. Jadi bisa P-nya yang ini, bisa P-nya yang ini gitu. Artinya kan nggak dua-dua sekaligus enggak gitu ya. Salah satunya aja. Iya, jadi emang ada yang apa namanya kondisinya ada 2 itu salah, tapi kondisinya bukan yang seperti ini. Ada soalnya emang betul. Jadi kalau misalkan ketika jawabannya ada 2 gitu ya, cuman ada kondisi tertentu yang jawabannya ada 2 itu salah begitu ya. Emang betul. Tapi kalau untuk kasus ini gitu ya, karena ini adalah persamaan kuadrat, ini adalah cukup. Karena kita dapat nilai P-nya. P-nya emang ada 2 kan, cuman kondisinya adalah atau. Jadi salah satunya. Jadi bisa P yang ini, bisa P yang ini begitu. Oke ya. Jadi untuk kasus ini tetap cukup begitu kalau karena kita bisa dapat nilai P-nya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ya Sabrina konsepnya udah bagus ya. Mungkin dalam hal ini ya, emang di kecukupan data itu banyak yang apa namanya? Banyak yang salah memahami juga gitu ya. Jadi misalkan kayak pertanyaannya apakah ya yang tadi udah disebutkan ya. Ada yang pengajar kalau misalkan pertanyaannya apakah gitu ya. Dikatakan cukup itu kalau jawabannya yang benar begitu ya. Ada yang begitu. Jadi kalau jawabannya ya itu cukup. Tapi kalau jawabannya tidak, misalkan gitu ya, ini tidak cukup begitu ya. Ada yang begini gitu ya. Ada juga yang menyatakan kalau pertanyaannya apakah, kalau misalkan iya atau tidak gitu ya. Ini misalkan salah satunya itu cukup. Kalau misalkan jawabannya bisa iya ya, bisa juga tidak gitu ya. Nah, ini tidak cukup begitu ya. Jadi ada 2 ya, begitu. Jadi ada yang seperti ini, yang cukup itu kalau jawabannya iya gitu ya. Terus ada juga yang seperti ini. Kalau jawabannya iya,
atau jawabannya tidak, salah satunya, maka itu bisa dikatakan cukup. Kenapa? Karena kita bisa jawab begitu ya. Nah, ini kalau yang kayak gini itu tidak cukup. Nah, jadi kita pakai yang ini ya. Karena yang namanya apakah itu kan jawabannya bisa iya, bisa tidak. Sehingga ini bisa kita katakan cukup begitu. Kalau misalkan kita jawabnya tidak. Om, lanjut pembahasan yang di buku boleh tidak? Yang mana? Yang mana? Oke, yang mana? Di sini udah materi itunya udah habis ya. Jadi nanti kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya yang tiap tahun sering muncul. Jadi Om Jero nggak akan ajarkan materi yang jarang muncul di UTBK gitu ya, karena kita harus belajar seefisien mungkin, seefektif mungkin begitu. Paham ya? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, Om Jero tutup untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sukses semuanya di UTBK 2025 ya. Semoga lulus di SNBP 2025 bagi yang eligible. Amin. Amin, terima kasih Om. Ya, sama-sama. Masya Allah.